Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan hadis, insyaallah hadis yang kelima di dalam pembahasan tentang silatul arham. Qala al-muallif hafizahullah wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang Arab Badui yang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi safarin, dan beliau saat sedang safar. Fa akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha, lalu Arab Badui ini memegang tali kekang dari untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tali kendalinya. Tsumma qal, kemudian Arab Badui ini berkata, ya Rasulullah au ya Muhammad, wahai Rasulullah atau wahai Muhammad. Ya, di antara kebiasaan Arab Badui adalah memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Oleh karena itu disebutkan di dalam sebagian yaitu lafaz dengan ya Muhammad. Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar. Beritakan kepadaku apa yang bisa mendekatkanku ke surga dan apa yang bisa menjauhkanku dari neraka. Qala, maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, fakaffan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menahan diri sejenak. Thumma nadhara fi ashabihi, lalu beliau melihat ke arah para sahabatnya. Thumma qala, lalu beliau bersabda, laqad wuffiqa au laqad hudiya, sungguh orang ini telah mendapatkan taufik atau sungguh orang ini telah mendapatkan hidayah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, kaifa qulta, apa yang tadi kamu ucapkan? Apa yang tadi kamu tanyakan? Qala, maka kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, fa'aada, maka orang Arab Badui itu mengulangi lagi pertanyaannya, apa yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wa tuqimus salata, dan engkau mengerjakan salat. Wa tu'tiz zakata,
dan engkau menunaikan zakat, wa tasilur rahimah, dan engkau menyambung silaturahim. Ya. Nah, ini yang menjadi inti pembahasan kita. Di dalam hadis ini, inilah yang menjadi inti pembahasan kita sesuai dengan bab yang kelima ini, tentang keutamaan silaturahim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, da'in naqah, lalu tinggalkan unta ini, biarkan unta ini. Maksudnya biarkan unta ini berjalan. Karena di awal hadis disebutkan bahwasanya orang Arab Badui ini apa? Memegang kendali tali untanya Rasulullah SAW. Jadi untanya tidak bisa apa? Berjalan. Oleh karena itu, ketika sudah selesai urusannya, maka Nabi meminta agar membiarkan unta ini berjalan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya. Wa hadza lafdhu Muslimin, dan ini adalah lafaz yang dimiliki oleh Imam Muslim. Taib. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala, maka arahnya jelas. Ya, di antara keutamaan silaturahim, maka ini bisa menjadi sebab seseorang didekatkan kepada surga dan dijauhkan dari api neraka. Bahkan di dalam hadis ini silaturahim itu digandengkan dengan 3 rukun Islam. Yang pertama, beribadah kepada Allah, yaitu yang termasuk di dalam kandungan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang kedua, mengerjakan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Nabi SAW dalam momen ini tidak menyebutkan tentang puasa dan juga haji. Ya, bukan berarti rukun Islam itu ada perubahan. Tidak. Rukun Islam tetap seperti yang kita ketahui. Ya, selain syahadat, salat, puasa, selain syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tidak ada lagi rukun Islam. Hanya ini saja. Hanya saja dalam momen ini Nabi SAW ya ingin menyisipkan satu amalan yang tidak kalah pentingnya, meskipun bukan termasuk rukun Islam, yaitu menyambung silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Taib. Sekarang mari kita simak penjelasan dari al-mu'allif Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Beliau mengatakan hadza fihi hirsuhum 'alal khair. Di dalam hadis ini terdapat semangatnya mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum 'alal khairi, di atas kebaikan. Ya. Sedikit yaitu faedah dari penjelasan al-muallif hafizahullahu di sini. Beliau mengatakan hirsuhum, semangatnya mereka. Tentu yang dimaksud mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Namun kalau kita cermati di dalam hadis ini, maka pelaku dialog hanya 2, orang Arab Badui dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Syekh kok mengatakan semangatnya mereka di atas kebaikan, alal khair? Ya, padahal lakon utama di dalam hadis ini adalah Arab Badui dan Rasulullah SAW. Para sahabat hanya menyaksikan. Maka wallahu a'lam bishawab, yang pertama yang mungkin bisa kita sedikit memberikan analisa, bahwasanya Arab Badui, meskipun dia seorang Arab Badui, kalau dia memenuhi persyaratan sebagai seorang sahabat, maka ia pun masuk dalam rombongan para sahabat. Yaitu siapa-siapa yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan, maka dia adalah seorang sahabat. Ya, mau Arab Badui, mau Arab bukan Badui, mau orang kota, mau orang desa, selama dia bertemu dengan Nabi SAW, lalu beriman dengan beliau,
Bertemu tanpa beriman tidak ada gunanya. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya mati di atas Islam. Artinya tidak murtad. Nah, Arab Badui ini masuk dalam rombongan sahabat. Kenapa? Dia beriman kepada Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu, ketika Al-Mu'allif mengatakan ini diantara semangatnya para sahabat, ya karena memang Arab Badui termasuk di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga sah-sah saja ketika menyebutkan satu orang dari kalangan sahabat, dalam hal ini Arab Badui, sebagai perwakilan dari semua sahabat. Jadi para sahabat termasuk Arab Badui ini antusias di dalam kebaikan. Ini analisa yang pertama. Yang kedua, para sahabat katakanlah kita pisah, ini Badui, ini sahabat. Maka para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak kalah pentingnya di dalam yaitu momen saat ini. Kenapa? Karena mereka ketika datang Arab Badui kepada Rasulullah SAW, maka di antara orang yang paling antusias para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mengapa demikian? Karena para sahabat itu biasanya terbentur rasa malu ketika ingin bertanya kepada Nabi SAW. Ya, anak seringkali bertemu dengan Nabi, dekatnya hubungan mereka dengan Nabi SAW, sehingga kalau banyak bertanya, khawatir ini akan membuat risih Nabi SAW. Ya, terlebih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nampaknya remeh, atau mungkin pertanyaan yang mungkin agak aneh. Tapi Arab Badui tidak malu. Arab Badui tidak malu bertanya kepada Nabi SAW, apapun ditanyakan. Sehingga ketika ada Arab Badui datang kepada Nabi SAW, maka para sahabat sangat antusias menyambutnya. Seakan-akan, nah ini kita dapat faedah baru ini. Apa ini yang mau ditanyakan? Ya, mungkin ini mewakili perasaan kita, mungkin ini mewakili unek-unek kita. Dan ternyata luar biasa. Yang ditanyakan oleh Arab Badui ini hal yang luar biasa, yang bisa memberi faedah kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, jadi bisa dikatakan di antara andil para sahabat itu adalah ketika membiarkan Arab Badui ini menghentikan yaitu tali kekangnya Nabi SAW, menghentikan yaitu untanya Nabi SAW, lalu dipegang tali kekangnya agar bisa bertanya jawab kepada Nabi SAW. Maka para sahabat menyaksikan, membiarkan, maka itu juga menunjukkan hirsuhum alal khair, semangatnya mereka di atas kebaikan. Nah, jadi ini sedikit analisa dari ungkapan Syekh Abdul Razak mengapa menyebut sahabat yaitu hirsuhum dalam momen tadi. Wa ma yuqarribu minal jannah, semangatnya mereka untuk apa-apa yang bisa mendekatkan diri ke surga, wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan dari neraka. Wa qad talaba hadzal a'rabi wasiyatan jami'atan, dan sungguh orang Arab Badui ini telah meminta kepada Nabi SAW wasiat yang menyeluruh. Tuqarribuhu minal jannah ay tudnihi minha, yaitu apa yang bisa mendekatkan ke surga. Wa tubaiduhu minan nar, dan apa yang bisa menjauhkan dari neraka. Fadzakara lahu sallallahu alaihi wasallam umuran arba'atan, maka Nabi SAW menyebutkan kepada Arab Badui ini 4 perkara. Bada'aha bi'a'zamil umuri wa ajalliha 'alal itlaq, dan beliau memulai dengan perkara yang paling agung, yang paling mulia secara mutlak. Wa huwa tauhidullahi azza wa jal wal bara'atu minasyirk, yaitu tauhid kepada Allah azza wa jalla dan berlepas diri dari kesyirikan. Ini jawaban yang pertama, ya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Ini amalan pertama yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka.
Wa sanna thumma sanna bis salati. Kemudian beliau yaitu menyebutkan yang nomor 2 dengan salat. Amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka adalah salat. Allati katabaha Allahu 'alal 'ibadi khamsa salawatin fi kullil yaumi atau fil yaumi wal lailah. Yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya 5 salat dalam sehari semalam. Wa hiya a'zamu faraidil islami ba'da tauhid. Dan salat adalah kewajiban Islam yang paling agung setelah tauhid. Ya. Summa zakatu atau summa zakata. Kemudian beliau menyebutkan yang nomor 3, zakat. Wa hiya qarinatus salati fi kitabillahi azza wa jal. Dan zakat ini merupakan yang menyertai salat di dalam kitabullah azza wa jal. Banyak sekali perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaitkan antara salat dan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ya, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi banyak dijumpai di dalam ayat Al-Quran Allah gandengkan perintah salat dengan zakat. Nah, summa dzakara silatar rahim atau summa dzikra silatir rahim. Kemudian beliau menyebutkan yang keempat adalah silaturrahim, menyambung tali kekerabatan. Wa annaha amalun mubarakun, dan bahwasanya silaturrahim ini adalah amalan yang diberkahi. Wa ta'atun azimatun, ketaatan yang agung. Tuqarribul abda minal jannati wa tuba'iduhu minan nar, yang bisa mendekatkan seorang hamba ke surga dan menjauhkannya dari neraka. Wa qaranaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan, menyertakan silaturrahim ini ma'a hadhihi ta'atil azimah, bersama dengan ketaatan-ketaatan yang agung 3 yang disebutkan sebelumnya, at-tauhid was salatu waz zakat, yaitu tauhid, salat dan zakat. Wa yakfi hadza, maka cukuplah ini dalilan, sebagai dalil ala syarafi silaturrahim, atas kemuliaan silaturrahim, wa azimi makanatiha minad din, dan agungnya kedudukannya di dalam agama. Ya. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi sempat kita isyaratkan, ya, bahwasanya keutamaan silaturahim yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini, karena yang pertama di antara amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Ya, sebagaimana ini hal yang ditanyakan oleh Arab Badui tadi. Maka Nabi menjawab 4 hal yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Dan yang keempat, silaturahim. Adapun keutamaan yang kedua atau yang bisa kita ambil dari hadis ini, Nabi SAW menggandengkan silaturahim dengan 3 amal besar, bahkan 3 rukun Islam. Ya, tauhid, salat, zakat. Ini 3 amalan yang agung yang tadi sudah diterangkan. Tauhid ini secara mutlak amalan yang paling utama, yang paling yaitu pertama, nggak ada duanya. Setelah itu rukun Islam yang kedua salat, kewajiban yang paling agung di dalam Islam setelah tauhid, salat. Kemudian yang ketiga yang menyertai salat, zakat. Ya, kewajiban seorang hamba dalam masalah harta yang wajib ditunaikan adalah zakat.
Maka 3 amalan ini adalah amalan yang agung, termasuk rukun Islam. Nah, ketika silaturahim digandengkan dengan 3 amalan yang agung, maka silaturahim pun termasuk di antara amalan yang agung. Ya. Jadi tidak digandengkan dengan amal-amal yang mungkin biasa, tapi yang luar biasa. Maka cukuplah ini sebagai dalil tentang keutamaan silaturahim. Taib. Selanjutnya hadis yang ke-6. Ya. Di sini al-muallif rahimahullah taala membawakan hadis berturut-turut ya. Ada 3 hadis ini, berarti 6, 7, 8 nih kalau kita urutkan di dalam bab ya, di dalam bab kita, bab yang kelima ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innar rahima shijnatun minar rahman." Sesungguhnya rahim itu adalah sijnah, yang sering diterjemahkan dengan akar. Ya, akar minar rahman, dari ar-rahman. Faqala Allahu, maka Allah berfirman, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Siapa yang menyambungmu, maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutusmu, maka aku akan memutusnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis berikutnya akan secara langsung, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rahimu sijnatun, rahim itu adalah akar. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Maka barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusnya, maka aku akan memutusnya. Rawahul Bukhari, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sedangkan hadis yang ketiga, wa an Abil Ambas, dan dari Abil Ambas qala, ia berkata, dakhaltu ala Abdullah bin Amr, aku menjumpai Abdullah bin Amr. Berarti ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Awalnya penjelasannya adalah Abul Ambas bertemu dengan Abdullah bin Amr fil wahti, di suatu tempat yang bernama Wahad, yakni ardhan lahu bi Taif, yaitu salah satu tempat miliknya yang ada di kota Taif. Faqala, lalu ia berkata, atafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'ahu. Kata Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melekatkan jari jemarinya. Faqal, lalu beliau bersabda, ar-rahimu sujnatun minar rahman. Rahim itu adalah akar dari ar-rahman. Man yasilha yasilhu wa man yaqta'ha yaqta'hu. Maka siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutusnya. Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Dan rahim ini memiliki lisan yang fasih dan bersastra. Ya, jadi tata bahasanya itu tata bahasa yang tinggi. Ya, memiliki nilai sastra. Yaumal qiyamah, di hari kiamat.
Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Taib. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. 3 hadis yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah taala itu memiliki satu kesamaan, yaitu apa? Keutamaan orang yang menyambung rahim, keutamaan orang yang menyambung tali kekerabatan, yaitu Allah akan menyambung dirinya. Dan sebaliknya, kerugian bagi orang yang memutus rahim, memutus tali kekerabatan, yaitu Allah akan memutusnya. Dan sudah kita terangkan makna Allah menyambungnya dan Allah memutusnya. Di antaranya adalah rahmat. Orang yang menyambung silaturahim, maka Allah akan merahmatinya. Dan orang yang memutus silaturahim, maka Allah akan memutusnya, yaitu Allah akan tidak merahmatinya. Dan ini sudah kita sampaikan penjelasannya pada hadis-hadis sebelumnya, persis ya. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu taala. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujnatun minar rahman. Dalam hadis itu, 3 hadis tadi disebutkan ada lafaz syujnatun minar rahman bi dhammi awwalihi wa bi kasrihi. Bisa dengan mendhammah huruf awalnya. Huruf awalnya apa? Shin. Ya, dengan mendhammah berarti sujnah. Wa bi kasrihi, dan juga bisa dengan mengkasrah shijnah. Syujnah atau shijnah. 2 hadis pertama dengan mengkasrah shijnah, sedangkan hadis yang terakhir dengan mendhammah syujnah. Jadi bisa dua-duanya. Nah, apa itu artinya? Tadi kita terjemahkan bebas dengan apa? Akar. Ya, sering diterjemahkan di kitab-kitab terjemahan dengan akar. Nah, di sini saya menjelaskan asluhu, asal makna dari sujnah atau shijnah, istibaqul uruqi wal aghsani. Istibaqul uruqi wal aghsani, yaitu saling terkaitnya antara urat dan anggota tubuh. Ya. Jadi antara urat dan anggota tubuh itu saling terkait, saling mengikat, saling merekat. Itu asal bahasanya, sujnah atau sijnah. Allahu a'lam bishawab. Kenapa kok bisa diterjemahkan dengan akar? Ya mungkin dilihat dari makna yang tersurat atau makna yang tersirat darinya. Jadi karena saling terkaitnya antara urat dan anggota tubuh, maka ini bermakna ai akhdhu ismiha min hadzal ismi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama Rahim itu diambil dari kata Ar-Rahman, dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kama taqaddam, sebagaimana hadis yang telah berlalu, anar rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi. Aku adalah Ar-Rahman dan aku yang menciptakan rahim, dan aku ambilkan baginya nama dari namaku. Jadi hadis ini sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Namun di hadis-hadis yang barusan kita bacakan ini, itu dengan gaya bahasa yang lain. Kalau tadi hadis yang yang sudah kita lewati di pertemuan sebelumnya, bunyinya adalah khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi. Kata Allah, aku yang menciptakan rahim dan aku ambilkan untuknya nama yang diambil dari namaku. Ya.
Jadi rahim ini memiliki kaitan dengan nama Allah Ar-Rahman. Sebagaimana Allah memiliki nama Ar-Rahman yang memiliki makna Maha Penyayang, Maha Pengasih, maka Allah menamai Rahim pun juga dengan itu, Rahim. Ya, ada kaitannya. Agar apa? Orang yang memiliki hubungan rahim, memiliki hubungan darah, memiliki hubungan kerabat, mereka saling berkasih sayang. Nah, disitulah makanya Allah menamai Rahim, diambil dari kata Ar-Rahman. Adapun dalam 3 hadis yang tadi kita bacakan, itu dengan gaya bahasa Ar-Rahimu sijnatun minar Rahman. Rahim itu adalah akar kata atau asal kata dari Ar-Rahman. Taib, kemudian adapun makna kaitannya kenapa dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan sijnah atau sujnah. Maka dijelaskan oleh al-mu'allif hafidhahullah ta'ala, wal maknanya annaha atharun min atharir rahmah, bahwa nama Rahim ini ya adalah pengaruh dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa taala, mushtabikatan biha, yang saling merekat, yang saling melekat dengannya. Yang tadi kita sampaikan, sujnah tadi itu secara bahasa dari apa itu? Istibakul uruqi wal aghsan, saling terkaitnya antara urat dan anggota tubuh. Ya. Jadi antara urat dan anggota tubuh itu apa? Melekat ya, tidak terpisah, meskipun saling melilit. Ya, saling melilit. Kalau kita mungkin pernah melihat bagaimana rongga tubuh manusia, itu gambaran urat itu kan kayak jelimet gitu ya, kayak mengitari anggota tubuh. Nah, itu yang disebut musytabikah. Jadi merekat dan saling melilit. Jadi urat itu melilit anggota tubuh. Nah, dari situlah Allah Subhanahu wa taala menamakan Rahim. Kenapa? Karena hubungan rahim, hubungan kekerabatan itu harusnya menjadikan seseorang saling terikat. Antara dua orang yang saling memiliki hubungan kerabat, mereka harusnya saling terikat, saling menyatu, tidak boleh diputus. Kalau sampai ada urat yang terputus dari anggota tubuh, bahaya. Maka ini bisa menjadikan tubuh itu cacat atau bahkan mungkin kematian. Demikian pula kalau ada dua anggota manusia, dua anggota keluarga yang terputus hubungannya, ini akan membahayakan mereka berdua. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini mengungkapkan dengan lafadz syujnah atau sijnah. Yang namanya orang punya hubungan kerabat harusnya ya seperti urat dengan anggota tubuh, saling mengitari, saling melekat. Jangan sampai putus. Ya. Nah, falqati'ulaha, maka siapa yang memutusnya, qata'a an nafsihi baban aziman min abwabi naili rahmatillahi ta'ala. Siapa yang memutusnya, maka dia akan memutus dari dirinya sendiri pintu yang besar dari pintu-pintu untuk meraih rahmat Allah Ta'ala. Dan ini yang tadi kita sempat jelaskan, makna Allah akan menyambung orang yang menyambung silaturahim adalah Allah akan apa? Merahmatinya. Dan siapa yang memutus silaturahim, maka Allah akan putuskan hubungan dengannya, yaitu akan Allah putuskan rahmat untuknya.
Maka orang yang memutus silaturahim, maka dia terancam memutus pintu rahmat Allah kepada dirinya. Taib. Kemudian qauluhu, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir tadi, hadis yang ketiga tadi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la lisanun talqun. Rahim itu memiliki lisan yang talq, zalqun, yang zalq yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ay taqumur rahimu yaumal qiyamati laha lisanun fasihun balighun. Yaitu rahim nanti pada hari kiamat bangkit dalam keadaan memiliki lisan yang fasih dari atau dan bersastra, lagi bersastra. Ya. Tatlubu haqqaha, nanti rahim ini akan meminta haknya. Alladzi wa'adaha biha subhanah, alladzi wa'adaha bihi subhanahu, yang Allah janjikan. Indama qamat min baini yadayhi atau baina yadayhi, ketika rahim itu bangkit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi hadisnya sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu. Ya. Jadi rahim itu akan bangkit di hadapan Allah, lalu dia akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang memutuskan hubungannya. Maka Allah pun mengatakan hadza maqamul aizi minal qati'ah, ini adalah tempat dari rahim untuk meminta perlindungan dari pemutusan. Faqala laha subhanah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, na'am, ya, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau ridha aku akan menyambung hubungan orang yang menyambungmu, dan aku akan memutus hubungan orang yang memutusmu. Qalat, rahim pun berkata, bala, mau. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, fadzaka laki, maka ini yang akan kau dapatkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kaitan hadis ini, hadis yang ketiga tadi, dengan hadis yang pertama yang barusan kita ulang kembali adalah ketika rahim berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan dari pemutusan, maka rahim akan berkata dengan perkataan yang fasih dan memiliki gaya bahasa yang tinggi. Ya. Jadi rahim akan bersaksi di hadapan Allah dengan bahasa yang fasih, lagi memiliki tingkat bahasa yang tinggi. Gaya bahasa yang tinggi. Nah, artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rahim ini seperti yang sudah kita sampaikan sekali lagi, sebenarnya dia adalah sifat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak menjadikan suatu sifat itu memiliki wujud, bisa berbicara, bisa bersaksi, maka ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita contohkan kemarin, hal yang mirip itu apa? Kematian. Kematian itu adalah suatu sifat yang melekat pada makhluk. Kalau mati ya berarti tidak bernyawa, kalau bernyawa berarti ya dia belum mati. Jadi kematian itu abstrak. Ya, dia melekat pada suatu makhluk. Ini mati atau hidup. Nah, seperti itu.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan di hari kiamat kematian itu berwujud kambing yang disembelih. Dengan disembelihnya kematian, maka tidak akan ada lagi kematian setelahnya, karena kematian sudah mati. Bingung ya? Kematian sudah nggak ada. Kalau kematian belum disembelih, berarti masih ada kematian. Nah sekarang kematian masih ada nggak? Masih. Tiap hari kita dengar orang mati. Nanti ada saatnya kematian nggak ada lagi. Karena apa? Karena sudah disembelih. Jadi nggak ada lagi kematian. Nah sekali lagi, kematian itu asalnya adalah suatu sifat yang melekat pada makhluk. Namun nanti pada saatnya Allah akan menjadikan makhluk itu tidak lagi memiliki sifat kematian. Setelah kematian diwujudkan kambing lalu disembelih. Ya, jadi di hari kiamat setelah kita dibangkitkan tidak ada lagi kematian setelah itu. Yang ada adalah kehidupan abadi. Tinggal di mana nanti kita berakhir, di surga atau di neraka. Ya, yang jelas di neraka sudah nggak akan ada lagi kematian. Kalaupun orang disiksa, maka ia akan disiksa sampai binasa. Tapi apa? Tidak mati, agar mereka bisa terus mendapatkan siksa wal iyadu billah. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hadis Nabi SAW, kalau lisan itu memiliki, yaitu kalau rahim itu memiliki lisan yang fasih, jadi ucapannya jelas, tegas, dan bergaya bahasa tinggi. Nah, ternyata ditegaskan lagi hadis berikutnya. Ini masih hadis yang sama, jadi kita bacakan saja. Yuwaddihuhu ma jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan menegaskan hadis ini apa yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rahima syujanatun minar rahman, sesungguhnya rahim itu adalah asal atau akar dari ar-Rahman. Tadi sudah kita terangkan maknanya ya. Taqul, rahim itu akan berkata, ya Rabbi inni quti'tu, atau inni quti'tu, ya Rabbi inni usi'a ilayya, ya Rabbi inni zulimtu, ya Rabbi. Jadi rahim ini mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah diputuskan. Wahai Tuhanku, aku telah diperlakukan buruk. Wahai Tuhanku, aku telah dizalimi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Qala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, fayujibuha, maka Allah pun menjawabnya, menjawab keluhan dari rahim. Ama tardaina an asila man wasalaki wa an aqta'a man qata'aki, tidakkah engkau ridha aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus orang yang memutusmu. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Jadi hadis ini hadis yang mirip-mirip dengan yang, yaitu 3 hadis yang tadi kita bacakan, yang kesimpulannya akan menyambung hubungan orang yang menyambung silaturahim dan memutus hubungan orang yang memutus silaturahim. Tapi sudah masuk waktu Isya ya? Ya. Hah? Sudah azan dulu mungkin? Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi terkait dengan hadis yang terakhir dari 3 hadis yang kita bacakan, yaitu sabda Nabi SAW, laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Jadi rahim itu memiliki lisan yang fasih lagi bergaya bahasa yang tinggi. Maka ini terkait dengan pengaduannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana rahim ini mengadu kepada Allah sudah kita bacakan hadis pertama, ya. Jadi sudah kita bacakan hadis yang pertama. Ketika rahim berdiri di hadapan Allah, lalu dia meminta perlindungan kepada Allah dari pemutusan. Sekaligus hadis ini hadis yang terakhir kita baca, ya. Yang terakhir itu hadis yang ke-9, karena tadi kita sampaikan 3 hadis berturut-turut itu 6, 7, 8. Kalau nggak salah seperti tadi, ya. Jadi hadis yang pertama kali kita bahas di pertemuan ini itu hadis ke-5, hadis Abu Ayyub, kisah Arab Badui tadi. Lalu ke-6, ke-7, ke-8 itu hadis yang mirip-mirip yang mengatakan kalau rahim itu sijnah atau sujnah. Dan di hadis yang ke-8 itu ada tambahan kalau rahim itu memiliki lisan yang fasih dan bergaya bahasa tinggi. Lalu dijelaskan di hadis yang ke-9 di antara keterangan atau bukti bahwa rahim itu memiliki lisan yang fasih dan bergaya bahasa tinggi, yaitu ketika ia mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rahim berkata, ya Rabbi inni quti'tu, ya Rabbi inni usi'a ilayya, ya Rabbi inni zulimtu, ya Rabbi ya Rabbi. Wahai Tuhanku, aku telah diputuskan. Wahai Tuhanku, aku telah diperlakukan buruk. Wahai Tuhanku, aku telah dizalimi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nah, ini menunjukkan kalau apa? Rahim itu akan berbicara di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, mengadukan orang-orang yang memutus hubungan dengannya. Dan rahim berbicara di hadapan Allah itu dengan bahasa yang fasih, bahasa yang tinggi, yang memiliki nilai sastra yang tinggi. Lalu kemudian akhirnya Allah pun menjawab, yaitu engkau ridha, apakah engkau ridha aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu. Dan penjelasannya sudah kita sampaikan berulang-ulang. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-9. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan hadis yang ke-10 dengan pembahasan yang berbeda. Artinya bukan membahas tentang sujnah lagi itu, ya. Bukan bahas tentang sujnah, tapi masih bahas tentang keutamaan silaturahim dari hadis yang berbeda. Wallahu taala alam bissawab. Taib, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol silahkan. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.